Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to News. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan kejahatan anak, begitu ya. Awas predator anak. Masih bergabung bersama kami Pak Kombes Pol M. Iqbal. Pak Iqbal masih bergabung bersama kami, Pak. Masih. Ya, baik Pak Iqbal, saya ke Ibu Putu terlebih dahulu dari KPAI. Ibu Putu, benar kalau saya bilang ini teror terhadap anak sebenarnya kaitannya dengan keselamatan anak, begitu? Ya, memang kita sudah masuk kepada berbagai ancaman ya terhadap anak ya. Artinya kalau kita bicara tentang konsep dunia yang ramah anak, salah satu unsurnya adalah lingkungan yang ramah anak, rumah yang ramah anak. Ini merupakan sebenarnya ancaman-ancaman yang sudah semakin mengganggu dalam bentuk teror, karena ada ketidakpercayaan, terutama bagi orang tua. Kita merasakan kegelisahan, walaupun saya juga tidak berani menjadikan ini dalam fase mengkhawatirkan, tapi tetap saja dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa penelitian, kasus-kasus di mana anak sebagai korban yang kerap mengancam mereka dalam berbagai bentuk kekerasan, ini merupakan teror tersendiri. Ya, artinya kita kemarin melihat diawali kasus-kasus Angelin sebelumnya, kasus yang lainnya, kekerasan seksual, kemudian bully yang mengarah kepada kekerasan fisik, kemudian meninggal, kemudian belum lagi bencana asap yang merenggut beberapa nyawa terutama anak. Ya, ini merupakan teror dan merupakan mimpi buruk sebenarnya bagi anak Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh KPAI sampai dengan sejauh ini? Artinya KPAI dalam tusi pengawasan menanyakan ulang sebenarnya konsep perlindungan anak yang ditawarkan oleh negara kepada penduduknya. Konsep seperti apa yang ditawarkan terkait upaya melindungi anak yang paling rentan, sampai sejauh mana kemudian masyarakat bisa melihat perspektif perlindungan anak ini dalam tataran yang lebih damai. Jangan-jangan kemudian dengan adanya teror, tapi di satu sisi negara tidak melakukan upaya-upaya signifikan dengan konsep yang jelas, sehingga ini menambah paranoidnya masyarakat, paranoidnya keluarga, ketidakpercayaan, karena kita lihat bahwa ternyata ancaman-ancaman itu datang dari orang-orang yang dekat, kan gitu ya. Artinya sampai sejauh mana relasi yang dibangun oleh keluarga dengan masyarakatnya, sampai sejauh mana kemudian tatanan keamanan yang dibangun berbasis masyarakat itu bisa atau mampu melindungi anak, itu menjadi pertanyaan ulang kami kepada negara. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Pri, bagaimana sebenarnya konsep negara, di mana negara ini berada ketika anak-anak ini merasa tidak terlindungi begitu, atau merasa ada teror terhadap anak-anak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kita sudah dengar tadi dari Pak Reza, dari Bu Putu, bahwa sebenarnya masalah perlindungan anak ini masalah yang sangat kompleks kan berarti. Dari masalah latar pengasuhan, masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, karena itulah kemudian ini nggak bisa ditangani oleh hanya satu sektor. Jadi semua bidang pembangunan harusnya menaruh perhatian gitu, terhadap perlindungan anak. Berarti dia harus mainstreaming isu perlindungan anak pada seluruh bidang-bidang pembangunan. Nah, kemudian apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian PP dan PA, dalam waktu dekat kami sudah fasilitasi agar ada rencana aksi nasional berbentuk impres tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin menjadi satu bagian dari rencana aksi nasional tentang perlindungan anak. Kita harapkan tahun ini itu bisa terbit sehingga kerja dari semua kementerian lembaga itu sudah bisa diukur gitu kan. Dia sudah punya program, dia sudah punya anggaran, kita harapkan dari rencana aksi nasional itu. Dan kemudian ke depan kami sendiri tahun ini sedang memperkuat kapasitas dari seluruh unit-unit penanganan terpadu. P2TP2 paling tidak sudah ada di seluruh provinsi dan di 270 kabupaten kota. Tahun ini kami lakukan ini, selesai sampai bulan Desember di seluruh unit-unit layanan. Terus kemudian ke depan juga kami akan mendorong bagaimana kelompok-kelompok perlindungan anak
di tingkat yang paling rendah, di tingkat desa, di tingkat kelurahan, itu juga bisa dibangun. Dibangun dalam artian seperti apa? Banyak contoh baik yang bisa dilihat sebenarnya Ya. dari beberapa kabupaten kota seperti Gunung Kidul, Rembang, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat bahwa kelompok-kelompok perlindungan anak di tingkat yang paling rendah itu, di tingkat desa dan kelurahan, itu dia mampu untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Oke. Nah, ini kan karena tadi bisa dilihat bahwa lingkungan sendiri sebenarnya tidak adaptif kan terhadap perlindungan anak. Nah, proses inilah yang sebenarnya merupakan ancaman ini kan. Artinya Ancaman. dari lingkungan itu sendiri yang Lingkungan itu memang harus sendiri. berperan begitu. Iya, karena begini, dari misalnya kami telah melakukan survei tahun 2013 terkait dengan kekerasan terhadap anak. Hasil survei menunjukkan misalnya pelaku, misalnya sebagai contoh. Ya. Pelaku itu adalah orang-orang yang dikenal oleh anak. Kalau nggak ibu bapak, saudara, atau teman-temannya si anak itu sendiri di sekitar si anak. Ya. Jadi dia sekitar-sekitar situ, dari mulai kasus Bali, kasus sekarang, dan yang lain, itu memang fenomenanya seperti itu. Artinya? Jadi yang harus diperkuat kan berarti keluarga. Oke. Lingkungan, Tapi keluarga bukan berarti dan negara lingkungannya. juga melepas tanggung jawab Nah, begitu ya? negara memfasilitasi agar keluarga menjadi kuat, lingkungan juga menjadi adaptif terhadap perlindungan anak. Termasuk juga masyarakat, kan itu juga tanggung jawab masyarakat juga, terutama masyarakat yang tempat yang paling kecil itu dari desa dan kelurahan. Oke, baik. Saya ke Pak Iqbal terlebih dahulu, Pak Iqbal. Ya, Mbak. Iya, Pak Iqbal, kalau dari pengembangan kasus atau mungkin dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tersangka A ini adalah kasus terkait dengan kasus pencabulan begitu ya. Artinya ada korban lain selain almarhum yang mungkin sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Sudah ada berapa, Pak Iqbal? Kita sedang mengidentifikasi semua korban-korban. Intinya tim lagi bekerja. Yang jelas tidak hanya satu. Jadi memang A ini kan terkenal ramah. Ya. Mungkin ayah korban. Kemarin saya juga diskusi ngobrol-ngobrol dengan pihak keluarga-keluarga bahwa A ini sangat ramah dengan anak-anak sekeliling situ. Oke. Jadi bukan hanya anak kita tercinta yang jadi korban, PNF, yang sering bermain, dan banyak juga teman-temannya yang dikumpulkan di situ. Jadi benar Pak, kalau sebelum Bahkan kejadian, ada kelompok gitu ya, ada nama-nama khusus di kelompok itu. Pak Iqbal Jadi, berarti benar kita sebelum lagi mengidentifikasi. Ya. Mungkin saja, saya tidak berani menyebutkan berapa, lebih dari satu korban-korban pencabulan, dan mungkin saja ya tadi apa yang disebutkan oleh Pak Reza benar. Jadi anak-anak kita ya dicek secara fisik benar atau tidak. Karena kami menemukan beberapa anak-anak lingkungan situ, ya mohon maaf, ya, alat yang vitalnya itu sudah tidak banyak, yang tidak normal kembali gitu loh, ya tidak normal lagi. Artinya hasil pemeriksaan ya Pak ya? itu diduga menjadi korban-korban si A itu, begitu. Baik, Pak Iqbal, saya ingin mengkonfirmasi benar bahwa sebelum terjadi kejadian ini, pelaku sempat berkumpul begitu dengan 12 orang anak di wilayah tersebut? Bukan sempat, memang terjadi demikian? ini sangat ramah dengan semua anak-anak, Oke, begitu ya. ya, Bukan baik. sempat, memang hari-hari begitu. Dan sempat juga berkomunikasi dengan keluarga korban, berkomunikasi, dan memang tidak menyangka bahwa ini pelaku, dan memang Ya. inilah yang menamakan bahwa kita memang harus betul-betul memperhatikan lingkungan. Baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi bahwa mungkin ini adalah alarm bagi kita semua, Ya. wake up call ya. Baik. Jadi semua kementerian lembaga, LSM dan lain sebagainya bukan hanya memberikan wacana tapi action. Jadi kalau pada kami itu, kalau misalnya ada sesuatu yang khusus, kami lakukan sesuatu khusus juga, operasi khusus. Ya. Jadi kami menawarkan saran kami bahwa di lingkungan-lingkungan tertentu, biasanya kan di kumis nih, kumuh dan miskin, lakukan operasi khusus 3 bulan, selamatkan anak-anak. Kita akan razia mungkin kelompok-kelompok yang pedofil Baik. dan lain sebagainya, itu kan mereka
sakit jiwa. Ya. Mereka tidak ingin begitu, tetapi kan karena jiwanya begitu, Ya. nah sehingga negara harus turun. Begitu, Baik, saran baik. dari kami. Pak Iqbal, kami harus potong terlebih dahulu. Kita harus jeda sejenak. Nanti kita akan kembali untuk berbincang dengan Anda, Pak Iqbal, dan juga beberapa narasumber yang hadir di Talk to iNews pada malam hari ini. Jangan pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi.